Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nurdin Hairudin, dan pada kesempatan ini saya akan coba ngobrol santai dengan teman-teman semuanya terkait kebijakan baru terhadap apa yang diluncurkan oleh Apple, yaitu versi iOS 14,5 yang sudah dirilis ya tahun baru ini, dan apa sih dampaknya terhadap iklan yang kita lakukan di Facebook Ads gitu ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin mengingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dulu biar kita saling support gitu ya, biar channel ini terus berkembang, saya pun terus semangat gitu ya. Nah, guys, jadi begini, ketika Apple merilis iOS 14 ini, sebetulnya kata kuncinya adalah terkait privacy gitu ya. Jadi kan sekarang eranya semakin berkembang teknologi, orang lebih mengedepankan privacy gitu ya, baik di setiap aplikasi ataupun apa gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa kemarin aja gitu ya, ketika WhatsApp ada pembaharuan terkait privacy, banyak banget yang berpindah ke aplikasi lain gitu ya. Tapi tetap kenyamanan itu ya sulit gitu ya, ketika kita harus bandingkan dengan aplikasi yang lain yang belum kita dapati gitu ya dengan baik juga. Nah, terkait Facebook Ads, jadi privacy ini khusus pengguna iOS ini, mereka bisa mengatur apakah diizinkan untuk di-track atau enggak oleh Facebook gitu ya. Jadi ketika penginstalan itu muncul prompt gitu ya, kan kita kadang ketika nginstal suka ada prompt tuh allow to track gitu, atau tidak diizinkan gitu. Jadi diizinkan atau tidak diizinkan. Nah, jadi pengguna Apple gitu iOS 14 ini tuh mereka boleh tidak mengizinkan Facebook untuk men-track gitu ya. Artinya apa dampaknya terhadap Facebook Ads adalah terkait custom audience gitu ya. Jadi audience yang pernah dibuat gitu, maka itu pasti volumenya ukurannya akan berkurang gitu, karena semakin banyak pengguna iOS versi 14 ini mereka yang tidak mengizinkan Facebook untuk men-track gitu ya. Nah, jadi otomatis dampaknya pertama, ukuran audience yang custom itu maka akan berkurang gitu ya. Kemudian selanjutnya juga ketika melakukan iklan, pasti teman-teman akan mengalami ketidakseimbangan hasil gitu ya, karena khususnya sekarang ya, karena mungkin sedang pengondisian gitu ya. Nah, saya sih yakin gitu kedepannya pasti ada titik temu bagaimana sih optimalnya Facebook dengan Apple ini gitu ya. Karena kemarin kan ada berita ya, saya baca sih di Kompas gitu ya, bahwa Apple membuat di koran tuh 2 kali mengkritik terkait Facebook mengkritik terkait Apple kebijakan baru, kabarnya merugikan UKM gitu ya, kabarnya gitu ya. Tapi tentu kita nggak bisa nolak gitu, toh mereka yang melakukan ya, mereka yang punya, kita malah pengguna gitu ya. Memang privacy itu hak semua orang gitu ya. Nah, terus apa sih yang harus dilakukan oleh kita terkait dampak ini? Facebook sudah memberitahukan kepada kita bahwa sekarang itu kita wajib untuk memverifikasi domain gitu ya. Jadi memverifikasi domain kita di Facebook gitu ya, supaya lebih maksimal, dan itu pun kita akan diberikan sekitar 8 event yang bisa kita pilih dan diprioritaskan gitu. Jadi selain itu maka akan tidak bisa digunakan gitu ya. Misalkan kita prioritasnya anggaplah purchase, misalkan add to chat sama lead, misalkannya 3 gitu ya, misalkan yang kita pakai. Nah, maka sisanya itu yang tidak didaftarkan gitu ya di Facebook itu, maka tidak akan ada. Jadi kalau saya baca sih di artikelnya, ketika menggunakan set iklan itu ada event di luar yang sudah didaftarkan dari 8 prioritas itu, maka set iklan itu akan berhenti. Saya baca sih begitu gitu. Tapi saya juga prakteknya sih belum tahu, belum coba gitu ya. Nah, intinya teman-teman pertama harus memverifikasi domain, lalu teman-teman memilih event di event manager gitu ya. Pilih 8 prioritas gitu ya, karena dibatasi 8 saja gitu ya sama Facebook. Lalu selanjutnya teman-teman tentu harus memperbesar gitu ukuran audiens yang teman-teman dapat gitu ya. Kalau misalkan sekarang kan pengguna iOS yang terdampak kan, kalau Android belum gitu ya. Teman-teman mungkin kalau yang menarget Android mungkin bisa lebih optimal atau dioptimalkan gitu. Tapi
banyak sih yang mengatakan meskipun itu hanya untuk Apple, tapi yang pengguna Android juga terdampak gitu ya. Ya mungkin karena audiens yang di create itu yang sudah terkumpul sebelumnya itu karena ada perubahan baru berkurang ukurannya. Nah, lalu kalau saya lihat sih yang harus dilakukan juga adalah kita harus memperkuat dari sisi konten. Jadi konten iklan kita, ads kontennya, kemudian ya copywritingnya harus benar-benar berkualitas gitu supaya itu bisa meningkatkan daya tarik audiens untuk masuk ke produk kita gitu, kayak gitu. Dan ya itu sih sementara yang saya lihat, dan nanti mungkin Facebook itu akan terus berubah ya kita semuanya, dan mudah-mudahan kita yang beriklan khususnya pemula gitu ya, karena memang channel ini hadir untuk membantu para pemula di Facebook Ads, kita terus semangat gitu ya, jangan sampai kebijakan baru yang hadir itu membuat kita menjadi down gitu ya, tapi justru kita harus semangat gitu ya, dengan begitu kita akan terus banyak belajar. Oke guys, itu mungkin sharing-sharing ngobrol santainya gitu ya. Nah intinya ya kita terus semangat lah ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.